Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita mempersiapkan diri pada sore hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita dipanggil Allah, bersekutu dalam perayaan iman, ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid. Di malam itu pula Tuhan Yesus juga membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Sungguh sebuah kasih yang besar. Sebelum masuk ke dalam sengsaranya, tindakan itu menurut penuturan Injil Yohanes adalah bukti bahwa Tuhan sangat mencintai murid-muridnya. Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Keesaan 478 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Kamis Putih ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Ia melihara setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, kebaktian Kamis Putih yang kita laksanakan sekarang ini adalah untuk mengenang peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya. Tuhan Yesus membasuh kaki mereka untuk melibatkan mereka di dalam penebusan yang sedang dikerjakannya dan juga untuk memberikan teladan bagi mereka tentang pelayanan yang sebenarnya. Berbahagialah kita yang dibasuh oleh Tuhan Yesus dan yang kemudian tekun melayani dan saling mengasihi untuk saling berbagi dan saling melayani dengan kerendahan hati. Ku datang bersujud pada
Jemaat yang terkasih, mari kita mengambil saat hening. Kita datang pada Tuhan untuk menanggapi seruan pertobatan di dalam doa sehantarkan. Ya Allah, pada hari Kamis Putih bersama umat-Mu yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu. Engkau mengenal dengan sempurna seluruh keberadaan diri kami. Dosa-dosa kami tidak tersembunyi dari hadapan. Karena itu, janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu dan meninggalkan diri kami. Namun, kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun tingkah laku. Semua dosa kami yang telah menyakiti hati-Mu dan hati sama kami. Sebab oleh kuasa dosa, kata-kata kami ini racun. Perilaku kami menjadi batu sandungan dan menyebarkan permusuhan serta kebencian. Oleh karena itu Tuhan, pulihkanlah dan perbarilah diri kami dari kuasa dosa yang meluluh kami. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Karena Tuhan mengikutku selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat cermin besar. Mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Jawablah Tuhan atas doaku. Pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kasih Tuhan menguatkan diriku. Jemaat sandang baik berdiri. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan,
Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerah-Nya pada kita. Oleh sabdanya yang demikian, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini Matius 9 ayat 13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita menyatukan hati dalam doa, santarkan kita berdoa. Kami bersyukur sekaligus bersuka cita ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana hujan, tidak menyurutkan langkah kami untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Engkau dalam ibadah perjamuan Kamis Putih. Biarlah setiap keberadaan kami, kehadiran kami, semakin layak dan semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala pergumulan mereka. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar boleh kekuatan pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Mereka yang dirundung duka cita, kesedihan, Tuhan berkenan memberikan penghiburan kekuatan. Mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu, Engkau memberikan keringanan, memberikan jawaban, solusi atas pergumulan yang mereka alami, mereka hadapi. Berkati kehidupan masing-masing keluarga, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, terus merasakan campur tangan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Hadirlah sukacita, damai sejahtera, kecukupan atas masing-masing keluarga, dan mereka bertumbuh dengan dengaran akan sabda firman. Sanyalah ibadah untuk gerejamu GKJ Jepres ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam program pelayanan di tahun 2024 ini. Terlebih dalam menyelenggarakan serangkaian acara di dalam acara Paskah, Tuhan berkati ibadah Kamis Putih, Jumat Agung jam 7 pagi besok, Sabtu Sunyi jam 6 sore, dan Minggu Paskah. Tuhan yang memberkati segala sesuatunya, menggerakkan masing-masing pribadi untuk semakin menghayati, merasakan bagaimana pengorbanan Tuhan, cinta kasih Kristus yang terus menggaung menggema atas kehidupan setiap pribadi yang percaya, yang mengenal Engkau, dari Tuhan dan Juru Selamat. Hanyalah berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, di mana umat Kristen di berbagai tempat berwilayah menjalankan kegiatan yang sama, berikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, dan kami menyembah beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami dalam lawatan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Tanyalah keseluruhan ibadah perjamuan Kamis Putih ini, dari awal
pertengahan saya nanti dalam kendali kuasa Tuhan. Di setiap kami datang beribadah, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Keluaran 12 ayat pertama sampai 14. Pembacaan sabda terambil dari Keluaran 12 ayat pertama sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai
ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2, dilanjut ayat 12 sampai 19. Dibaca secara berbalasan. Mazmur 116 ayat 1 dan 2, dilanjut ayat 12 sampai 19. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dengan ruang Tuhan di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Tuhan Allah berfirman demikian. Sementara itu,
sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti yang senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simeon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali pada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengertikah kamu yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang ada Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan pada kamu, bahwa berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Dengan pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan sore hari ini. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur dan bersukacita boleh melewati masa Prapaskah. Dan sore hari ini kita diantarkan memaksui
ibadah Kamis Putih. Satu kebahagiaan, sukacita bagi kita sekalian, di tengah-tengah hujan tadi, tidak menyurutkan langkah kita untuk datang beribadah sore malam hari ini. Jemaat yang terkasih, Kamis Putih adalah Kamis sebelum Paskah. Diyakini sebagai hari ketika Yesus merayakan Paskah terakhirnya bersama murid-muridnya. Yang paling menonjol dalam ibadah Kamis Putih adalah ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk melakukan hal yang sama kepada satu sama lain. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan, perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, bukan perjamuan kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan penuh dengan persaudaraan. Perjamuan itu merupakan simbol penyerahan hidup yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan para murid-muridnya, dunia dan segala isinya, termasuk saya, Bapak, Ibu, Saudara. Pada hari Kamis minggu terakhir, sebelum disalibkan dan dibangkitkan, Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Yesus dan murid-murid yang baru saja membagikan apa yang dikenal sebagai perjamuan terakhir, dan dia sedang membasuh kaki ketika dia menyatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi, mencintai, itu tidak salah, itu tidak keliru. Karena cinta tidak pernah salah. Tapi tidak selamanya cinta itu indah. Karena cinta dan luka itu sepakat. Siap mencintai dan siap patah hati. Siap memiliki, harus siap kehilangan. Siap mendapatkan, harus siap berkorban. Dan esensi cinta adalah kebahagiaan. Dua hati bersatu, saling melengkapi untuk menggapai kebahagiaan. Itu berarti cinta pada prinsipnya baik. Sekali lagi, cinta pada prinsipnya itu baik. Pertanyaannya di Kamis Putih, mengapa cinta Yesus dibalas dengan ciuman pengkhianatan? Dalam cinta ada kehidupan. Tetapi mengapa cinta Yesus dibalas dengan kematian? Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam ibadah Kamis Putih. Mengapa cinta Yesus dibalas dengan ciuman pengkhianat? Dalam cinta ada kehidupan, tapi mengapa cinta Yesus dibalas dengan kematian? Bila ibadah Kamis Putih adalah malam terakhir,
dari kisah yang kita baca. Cinta Tuhan, cinta Yesus tidak pernah mati meski adalah malam terakhir. Dan sore hari ini ada dua makna yang akan kita rayakan, akan kita peringati. Yang pertama, pemberian diri, tanda yang sempurna serta sikap rendah hati yang ditunjukkan melalui peristiwa pembasuhan kaki. Pertama, pada malam itu Yesus mencah-mecahkan roti serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Dari pernyataan itu, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bisa membayangkan peristiwa pada waktu itu adalah satu momentum, satu momen pemberian diri yang total. Inilah cinta Tuhan yang paripurna bagi kita manusia. Ada kehangatan, ada cinta, ada kebersamaan, ada kekeluargaan pada malam itu. Bahkan ada keikhlasan untuk berkorban. Yang kedua, perjamuan persaudaraan malam itu menyadarkan kita untuk merendahkan diri dan saling melayani bagi sama. Tuhan Yesus masuk kaki murid dan ia mengatakan, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang ada Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu harus saling melayani satu sama lain." Sudah saatnya kita membangun keakraban, membangun kebersamaan, menikmati hidangan yang satu dan yang sama dalam perjamuan cinta kasih Kristus, perjamuan Kamis Putih. Hidup butuh pengorbanan, perlu adanya pengorbanan dan pemberian diri dalam kebersamaan. Meskipun hidup ini penuh persaingan, kadang teman bisa melawan, teman makan teman, bilang keluarga, tetapi nyatanya berada di pihak lawan. Di depan mengatakan iya, tetapi di belakang tidak. Ada juga musuh dalam selimut. Ada juga yang namanya berada di pihak kita, tetapi dalam prakteknya menusuk kita dari belakang, mengutamakan diri dan mengorbankan kepentingan umum. Oleh karena itu, peristiwa pembasuhan kaki dan perjamuan malam terakhir mengingatkan kita bahwa hidup bukan soal yang lemah melayani yang kuat, yang berkuasa menindas yang lemah, yang terhormat semena-mena yang tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan mengajarkan saling mengasihi dan saling melayani. Hendaknya kita saling menghormati satu terhadap yang lain sebagai saudara dalam Tuhan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara boleh meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk menjadi Tuhan. Tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya untuk segala sesuatu. Karena dalam hidup kita, dalam hidup panjenengan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Kamis Putih, kita diingat, setiap warna memiliki makna. Warna putih seringkali digunakan menggambarkan kebersihan, kesucian, kemurnian,
kesatuan, kedamaian, keseimbangan, kebenaran, kesederhanaan, tidak bersalah, pengampunan dan penerimaan. Warna yang sederhana, yang hampir semua orang memiliki dan memakainya, tetapi memiliki makna yang luas dan dalam. Seperti halnya tindakan sederhana pembasuhan kaki yang ternyata memiliki makna yang begitu dalam. Pembasuhan kaki menjadi tindakan yang biasa-biasa saja. Jika dilakukan adalah diri kita sendiri dan untuk diri kita. Tetapi ketika pembasuhan kaki itu dilakukan oleh Tuhan Yesus yang adalah guru kepada murid-murid, ia rela merendahkan diri, memberikan teladan bagi para murid. Maka Kamis Putih mengingatkan kita akan peristiwa pembasuhan kaki yang dari Tuhan Yesus yang guru kita kepada murid-muridnya. Maka kita mendapatkan mandat yang sama, perintah yang sama, saling membasuh, saling melayani, saling mengasihi. Dan kiranya dalam ibadah perjamuan Kamis Putih kita menemukan cinta yang sejati, kasih yang sejati, yang tiada lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya cinta kasih itu kita hidupi, kita miliki, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk saling mengasihi, untuk saling melayani satu dan yang lain dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebab dengan jelas Tuhan mengatakan tadi di ayat 35, di Yohanes 13:35 dikatakan dengan jelas, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selamat menemukan cinta, selamat menghayati Kamis Putih, dan selamat ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian sore malam hari ini, kita akan ikut serta dalam sakramen perjamuan yang diatur oleh Tuhan Yesus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu kemudian memberikan pada murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Dari itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu pada para murid dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku dan perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ikut serta dalam sakramen perjamuan, mari kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu dengan pengujian demikian. Yang pertama, apakah kita mengenai dosa-dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri serta bertobat di hadapan Tuhan Allah? Kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus sehingga kita menerima keselamatan sempurna dalam Dia? Ketiga, apakah kita punya niat yang sungguh-sungguh
untuk bersyukur oleh ketetapan Tuhan, dalam angan-angan, perkataan, maupun tingkah laku. Jemaat yang terkasih, roti dan anggur yang ada di meja perjamuan melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan, yang telah ditumpahkan di tubuh yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah, makanlah dan minumlah. Dan mari kita berdoa. Kami menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami, dosa pelanggaran kami. Kami mau hidup dalam pertobatan. Hidup yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terlebih dalam ibadah perjamuan Kamis Putih ini, jiwa roh hati kami menyatakan kesanggupan setiaan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Sempurnakanlah Tuhan kesetiaan kami, kesungguhan hati kami, sehingga kami dapatan taat setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Doa ini kami minta nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan Kidung Kesaan 396 bait pertama dan kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah. Saya mengingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan. Tebusan yang sempurna membebaskan kita dari dosa.
Sudah. Adakah di antara warga jemaat yang belum minum roti? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk terimalah dan makanlah, sehingga Anda percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan. Itu yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita pujikan bait 3 dan 4. Jadilah Tuhan kehendakmu, segala kuasa di tanganmu. Tolonglah Tuhan, ampunilah, jemalah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan kehendakmu, berilah rohmu kepadaku. Kehidupanku kasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggur dan cawan ini melambangkan darah Kristus. Untuk terimalah dan minumlah, sehingga Anda percaya darah Kristus telah ditumpahkan. Itu yang sempurna, membebaskan kita dari dosa.
Adakah di antara warga jemaat yang belum menerima anggur? Jemaat yang terkasih, anggur dan sloki di tangan Bapak Ibu Saudara melambangkan darah Kristus. Untuk terimalah dan minumlah. Sehingga Anda percaya darah Kristus telah ditumpahkan. Itu pun yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita hening sejenak, dalam hati kita berkata demikian. Pujilah Tuhan jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan. Mengambil segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit, yang menebus hidup dari lubang kubur, yang mengangkat engkau dengan kastia dan rahmat, yang memuaskan hasrat kebaikan, yang masa muda menjadi baru sampai pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidaklah kepada kita timah dan dosa kita, dan tidak dibalas kepada kita. Tapi tinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhkan dari kita dan kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, dengan Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Yang rela menyerahkan anak sendiri bagi kita semuanya. Oleh karena itu, aku senang Dia memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur kita melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita naikkan pujian pengucapan syukur kita.
Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa, mari saya antarkan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Pada ibadah perjamuan Kamis Putih saat ini Bapa, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu melalui beliau Pendeta Suwarto. Dan telah kami terima dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa dalam surga, saat ini kami telah memberikan yang terbaik, persembahan yang telah kami kumpulkan di awal ibadah. Dan saat ini kami serahkan di hadapan-Mu persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau menguduskan, mensucikan, dan hamba-Mu juga berdoa untuk yang mengolah persembahan ini ya Allah, kiranya Kau berikan roh yang takut akan Kau, kejujuran, berkati hamba-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami akan mengakhiri ibadah perjamuan Kamis Putih dan akan kembali menuju tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu mengiring langkah kami, Kau antarkan kami di tempat tinggal kami masing-masing ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat saudara yang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adana Maria, yang berderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kesucian kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Jadikanlah kami Tuhan, hamba yang percaya. Terimalah berkat-Nya. Pergilah dalam pelindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya. Sebab Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.